dimanapun berada. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan afiat. Jumpa lagi dengan saya di saluran Master Multipena. Hari ini saya akan mengunjungi alun-alun kota Sukabumi. Rundown travel ini saya mulai dari stasiun Nambo di Bogor. Lalu saya transit di stasiun Citayam di Depok, lanjut ke stasiun Bogor. Dari sini lanjut lagi ke stasiun Bogor Paledang melewati Skybridge Paledang. Kemudian naik kereta api Pangrango dan turun di destinasi akhir stasiun Sukabumi. Finalnya cuci mata di alun-alun kota Sukabumi. Kawan-kawan, inilah cerita lengkap traveling saya kali ini. Jam setengah 10 pagi saya dah sampai di stasiun Nambo. Ini stasiun komuter lain yang terletak di Desa Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Cuaca pagi ini terbilang cerah. Area parkir sepeda motor lumayan penuh. Ritual rutin saya sebelum masuk kawasan peron, cek saldo di kartu multi trip atau KMT. Terlihat Rp22.500. Hitungannya cukup untuk traveling hari ini. Karena memang nggak ada fasilitas toilet di gerbong KRL, saya pun prepare ke toilet di stasiun ini. Kondisinya lumayan bersih dan rapi. Aliran airnya pun lancar. Inilah kondisi saat pagi hari, kira-kira jam setengah 10 pagi ya, di stasiun Nambo. Seperti yang terlihat, relnya cukup banyak sih, ada beberapa. Cuma untuk rel komuter lain cuma satu jalur ya, melayani satu trayek atau satu rute aja sih, yaitu Nambo ke Jakarta Kota pulang pergi ya. Setelah 20 menit perjalanan, saya transit di stasiun Citayam. Stasiun ini terletak di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Dari peron 1, saya berpindah ke peron 2 melalui underpass dan naik lift. Di peron ini, saya lanjut naik KRL yang ke arah stasiun Bogor. Jam 11:20, komuter lain yang saya tumpangi sampai di stasiun Bogor. Perlu waktu kurang lebih 1 jam dari stasiun Nambo ke stasiun Bogor. Ini relatif lama ya, karena mesti naik KRL 2 kali. Perlu waktu tambahan untuk nunggu kereta di stasiun Citayam. Rel kereta di sebelah kiri itu jalur 2. Biasanya untuk rangkaian gerbong kereta api Pangrango, relasi stasiun Bogor, stasiun Sukabumi. Itu biasanya. Tapi hari ini jadi nggak biasa kawan. Mengapa? Ini sebabnya. Mulai tanggal 18 Juni 2025, naik dan turun penumpang KA Pangrango hanya dilayani di stasiun Bogor Paledang. 3 bulan yang lalu, tepatnya bulan Maret 2025, saya pernah posting video perjalanan kereta api Pangrango dari stasiun Bogor ke stasiun Sukabumi. Waktu itu saya masih cek boarding pass di sini di pintu timur. Saya juga masih nunggu di ruang tunggu ini dan berangkat dari jalur 2 ini. Tapi hari ini tanggal 21 Juni 2025, sesuai info tersebut, saya mesti ke stasiun Bogor Paledang. Kawan-kawan, saya ada di peron 2 dan peron 3. Saya baru aja sampai di stasiun Bogor jam 11 lewat berapa ini? Jam 11 lewat 23 menit. Nah ini kawan-kawan, kalau ke kiri nih, kalau ke arah kiri itu keluar ke pintu timur ya. Dia akan keluar ke pintu timur. Tapi karena saya mau ke Bogor Paledang, stasiun Bogor Paledang, saya harus keluar dari pintu barat. Jadi pintu barat itu kalau turun dia langsung belok ke kanan ya. Saya akan belok ke kanan menuju pintu keluar. Tujuan saya adalah ke stasiun Bogor Paledang. Di sini saya belok ke kanan nih. Di sini ada petunjuk arahnya pintu barat di sebelah sini. Pas di pertigaan sini, kalau ke kanan
itu ada toilet sama musola. Setelah belok kanan, saya belok kiri nih. Nah, ini masuk pintu keluar ke pintu barat. Kalau yang barusan ke kanan itu pintu masuk sebetulnya untuk calon penumpang dari pintu barat ya. Ini benar-benar disediain jalur ini untuk pengunjung yang baru aja turun dari komuter lain keluar lewat pintu barat. Jadi kita harus siapin kartu multi trip untuk kita tempelin di mesin keluar. Ini stasiun Bogor ini termasuk stasiun besar ya, sangat ramai. Tapi juga stasiun yang terakhir ya, nggak punya tujuan lain ya. Saya udah posisinya ada di luar stasiun kereta ya, stasiun Bogor. Saya sudah menempelkan kartu keluar. Saya tinggal cek berapa biaya dari stasiun Nambo ke stasiun Bogor. Saya akan cek di mesin balance reader ya. Ini salah satu landmark stasiun Bogor di pintu barat ya. Kalau ke kanan itu masuk stasiun lewat pintu barat. Saya akan lurus keluar dari stasiun Bogor. Ini salah satu mesin balance reader ya. Saya cek dulu berapa ongkosnya. 18.500. Jadi tarif KRL dari stasiun Nambo ke stasiun Bogor itu Rp4.000. Ini saya udah hampir keluar dari pagar stasiun Bogor nih. Jam setengah 12. Waktunya makan siang. Soal kereta nanti yang ke Sukabumi berangkat sekitar jam 1. Jadi enaknya memang saya cari makanan dulu nih. Ini di sebelah kiri ini banyak orang-orang, banyak gerobak-gerobak yang jual kuliner di sini ya. Ada bakso, mie ayam, ketoprak, soto mie, soto kuning dan sebagainya ya. Saya cari yang enak nih. Apa mau cari ketoprak yang aman atau bakso ya? Saya akan mau cari untuk makan siang dulu di sini ya. Ini deretan kuliner, kios-kios kuliner baik pakai tenda maupun pakai gerobak yang ada di samping stasiun Bogor ya, di pinggir pagar ya. Di sini ada makanan, pisang, minuman, cukup banyak dan cukup panjang. Cukup banyak jumlah pedagang kaki lima yang ada di sini. Saya mutusin makan siang di warung soto mie yang ada di perbatasan antara pintu barat dengan jalan Mayor Oking. Ini pilihannya soto mie nih di salah satu deretan kuliner. Pak, silakan Pak. Ya. Ini soto mie-nya nih. Ini dia nih. Kalau yang lainnya kan udah umum ya, bubur ayam, bakso, terus apa lagi? Kayak ketoprak. Ya kalau ke Bogor ya soto mie lah. Dari sini ibu naik 02 yang arah ke sana ya. Jadi ibu nggak usah nyebrang. Naik 02 turun di Sukasari. Nah, dari Sukasari naik lagi angkot warna biru. Ini Skybridge yang dari stasiun Bogor ke stasiun Bogor Palembang ya. Melintas di atas jalan Kapten Muslihat nih. Dari kiri ke kanan. Nah, ini kawan-kawan kalau mau ke Bogor Paledang kita jangan ngetep keluar ya. Kita belok ke kiri. Di sini ada tulisan nih. Ah, ini dia nih. Penumpang KA Pangrango menuju Skybridge stasiun Bogor Palembang. Ini ada di sebelah kiri. Kebetulan juga di sini Naik eskalator ya. untuk menuju ke stasiun Bogor Palembang. Naik kereta api KA Pangrango jurusan Sukabumi. Jadi efektif mulai hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Itu home base dari KA Pangrango pindah dari stasiun Bogor ke stasiun Bogor Palembang. Saya sedang naik eskalator menuju stasiun Bogor Palembang. Ini petunjuknya nih ke arah sana nih, Bogor Palembang. Terus ke sini nih. Wah, cakep sekali nih. Ah, ini dia. Stasiun Bogor Palembang. Saya coba ambil gambar dulu ya. Ah, ini adalah
Jalan Kapten Muslihat ya. Keramaian lalu lintas Jalan Kapten Muslihat. Jadi kalau yang ke ujung sana itu menuju ke arah Insinyur Haji Juanda Kebun Raya Bogor. Sedangkan kalau yang dari kanan itu ke arah dermaga dan sekitarnya. Ganti gambar, ambil di sebelah kanan ya. Jadi yang sebelah kiri itu arus lalu lintas ke dermaga, sedangkan yang di sebelah kanan yang ke depan itu ke arah jalan Jalan Raya Insinyur Haji Juanda ya. Lebih padat yang sebelah kanan ya, didominasi oleh mobil pribadi dan angkot warna hijau. Ini adalah kondisi lalu lintas di Jalan Kapten Muslihat. Ini yang kalau yang turun itu ke alun-alun Kota Bogor, Masjid Agung Kota Bogor lah ya. Ibaratnya bisa hampir sama pintu keluar pintu timur stasiun Bogor. Saya arahnya ke stasiun Bogor Paledang nih, lurus. Ini baru dibuka, diaktifkan untuk pengunjung mulai hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Stasiun Bogor Paledang. Mantep nih ya. Bersih nih ya. Lantainya sih agak keset, nggak terlalu licin ya. Kemudian di sebelah kiri itu jalur untuk kaum difabel. Cukup lebar nih ya. Di sekitar di atas Jalan Kapten Muslihat kondisinya cukup lebar. Sedangkan setelah itu mungkin tinggal 3 meteran lah ya ke arah sana. Panjang bentangan Skybridge sekitar 200 meter. Karena awalnya kereta api Pangrango itu berangkat tahun kemarin juga saya masih sempat sih naik Pangrango ke Sukabumi, masih di jalur 2 stasiun Bogor. Tapi mulai tanggal 18 Juni 2025 itu berpindah ke stasiun Bogor Paledang. Lumayan panjang, tapi alhamdulillah memang Skybridge Paledang ini lumayan nyaman, mewah ya. Karena ada pagarnya kiri kanan, kemudian atapnya juga kelihatannya berlampu, ada lampunya, jadi kalau malam cukup terang. Tapi saya belum ngalamin nih jalan malam-malam di Skybridge Paledang. Baru resmi dibuka tanggal 18 Juni 2025. Lumayan sepi sih memang ya. Saya akan naik kereta api Pangrango yang keberangkatan kedua jam 12 lewat 55 menit. Nggak begitu jauh ya, saya udah deket nih stasiun Paledang. Coba saya lihat, tulisannya merah ya, seperti stasiun waktu saya review stasiun Pondok Rajek di Kota Depok. Ini dia stasiun Paledang. Ini dia nih, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Ini tampak pilar-pilar di kiri kanan yang menopang pagar dan atap. Warnanya sih agak hijau telur bebek, warna muda ya. Ada lampunya juga di sini. Ini agak kelihatan nih di dekat sini ya, stasiun Bogor Paledang yang baru aktif beroperasi tanggal 18 Juni 2025 untuk keberangkatan pertama kereta api Pangrango jurusan Bogor Sukabumi. Calon penumpang yang akan masuk ke stasiun Bogor Paledang dari stasiun Bogor mesti menempelkan KMT melewati Skybridge Paledang. Dari stasiun Bogor ke stasiun Bogor Paledang dikenakan tarif Rp1. Kawan-kawan, saya baru aja cetak boarding pass nih di stasiun Bogor Paledang untuk keberangkatan dari Bogor Sukabumi, sekaligus juga nanti pulang dari Sukabumi ke Bogor. Untuk lengkapnya, inilah harga tiket kereta api Pangrango untuk relasi dari stasiun Bogor Paledang ke stasiun Sukabumi. Cuma ada 2 kelas kawan. 1 kelas eksekutif Rp80.000 per orang, 2 kelas ekonomi Rp31.000 per orang. Bogor Paledang ini juga kita bisa mencetak boarding pass ya. Kalau yang mau reimburse dan sebagainya ya, di sini mesinnya ada 2 mesin, tadi saya udah nyetak nih. Semuanya sukses dua-duanya. Ini salah satu sudut
di stasiun Bogor Paledang. Saya juga baru pertama karena sebelumnya saya naik dari stasiun Bogor ya. Ini ada orang lagi nyetak juga nih, nyetak boarding pass supaya bisa reimburse nanti di kantor. Saya diarahkan nanti ke kanan. Ini saya ada di lantai 2 ya. Di stasiun Bogor Paledang selain ada eskalator juga dilengkapi sama lift ya. Lift prioritas keluar di sini. Jadi ada 2, ada lift, ada eskalator. Bangunannya lumayan megah ya. Tinggi 2 lantai ya. Ini konstruksi dari bagian atapnya warna biru. Megah, keren. Saya beli tiket ke Pangrango melalui online pakai aplikasi Akses by KAI. Lalu saya masukkan kode pemesanan dari tiket online di mesin ini. Nggak perlu ribet kawan, boarding pass langsung tercetak. Ini cukup ramai nih di sini, saya nggak tahu nih. Oh ini mungkin Silakan di sebelah kiri. ini saya langsung soalnya kalau ini antrian untuk apa ini, loket komuter lain ya. Saya menunggu di peron berapa saya nggak tahu. Nunggu Pangrango ini kali ya, peron 12 untuk lift ke Pangrango. Saya cari yang kosong dulu ke belakang kali ya. Soalnya tahun kemarin saya masih di stasiun Bogor. Tahun ini 18 Juni udah pindah ke stasiun Bogor Paledang. Lumayan besar nih. Coba saya bawa ke belakang ya. Kalau ke belakang ini lebih ke open area, nggak ada bangku ya. Lega. Ventilasinya juga lumayan bagus. Di kiri kanannya juga. Saya coba mau ngintip sebelah kanan itu ada apa ya. Ini perumahan pemukiman warga ya di sebelah kanan. Ini sebelah kiri dari stasiun Bogor Paledang. Ini adalah ruangan tunggu penumpang di lantai 2 stasiun Bogor Paledang. Mereka adalah para calon penumpang kereta api Pangrango tujuan akhir stasiun Sukabumi. Ini calon penumpang kereta api Pangrango disediakan ruang tunggu ya, di sebelah kiri ada. Kemudian di depan juga ada, termasuk juga di sebelah kanan saya. Ini lagi nunggu untuk masuk ke kereta api Pangrango untuk keberangkatan yang kedua hari ini jam 12:55 menit waktu Indonesia Barat. Stasiun Bogor Paledang lantai 2. Ini salah satu fasilitas yang ada di stasiun Bogor Paledang, musola, praying room, dan di sebelahnya itu ada toilet, restroom untuk difabel, perempuan. Nah, kalau di sini yang tempat untuk wanita, untuk pria nih di sebelah sini ada tempat sampah juga. Yuk kita cek ke dalam. Ada wastafel, kemudian tisu dan sabun cair untuk cuci tangan. Jam 12:25 menit. Posisinya saya masih nunggu untuk masuk ke kereta api Pangrango di stasiun Bogor Paledang lantai 2 nih. Saya kebetulan tadi cetak boarding pass untuk reimburse. Kereta api Pangrango Bogor Paledang Sukabumi. Nih coba kita lihat ya. Nomor tempat duduk, seat number eksekutif 2/2C ya, 2C nomor kursi, eksekutif gerbong. Dapat gerbong eksekutif 2. Jadi mestinya nanti antrinya pasti tertib karena nomor tempat duduknya udah ditentuin, nggak perlu dorong-dorongan kali ya. Sebelum turun ke peron, saya mau sholat zuhur di sini. Ini keran untuk wudhu. Ruangan musola pria cukup untuk 5-6 orang. Dilengkapi AC, cukup nyaman. Ada partisi pemisah untuk jamaah wanita. Masih ada waktu, saya coba turun ke lantai 1 lewat eskalator. Gedung depan dari stasiun Bogor Paledang. Saya jujur baru pertama kali ke sini karena biasanya kalau naik kereta api Pangrango biasanya saya berangkat dari stasiun Bogor. Tapi mulai tanggal 18 Juni 2025 pemberangkatan awal KAI Pangrango itu ada di stasiun Bogor Paledang. Jadi Sukabumi Bogor, Bogor Sukabumi itu awal akhirnya di stasiun Bogor Paledang. Masih ada di lantai 1, tepatnya di depan
gedung utama dari stasiun Paledang. Jadi kalau saya terus ke kiri, saya ambil foto, itu adalah foto dari, kalau nggak salah itu namanya Taman Topi ya, gedung Taman Topi. Terus nyeberang itu udah stasiun Bogor, alun-alun Kota Bogor, Masjid Agung Kota Bogor di sebelah sana terus kalau lurus ya. Itu mobil sama motor keluar dari stasiun Bogor Paledang. Ini area parkir mobil di stasiun Bogor Paledang. Ada eskalator untuk mempermudah perpindahan arus penumpang dari lantai 1 ke lantai 2 atau sebaliknya. Saya sampai di lantai 2 nih. Mau naik kereta api Pak Pangrango, Pak. Ini ke sebelah kanan nih. Peron 1 dan 2. Peron 1 dan 2. Oh, screening di sini ya. Jadi saya mesti turun lagi nih lewat eskalator menuju ke peron ya. Peron 1 dan 2 Bogor Sukabumi. Kalau nggak salah sih dapat gerbong eksekutif 2. C-nya C berapa tahu? Nggak tahu deh. Turun dulu nih ya. Kebetulan keretanya udah ada di sini nih. Ini calon-calon penumpang yang masuk ke kereta api Pangrango, keberangkatan yang kedua hari ini, 12:55 menit. Ini yang belakang, ini kereta api Pangrango Bogor Sukabumi itu ya. Katanya sih habis restorasi langsung ke eksekutif 2. Eksekutif 2. Nah, ini dia eksekutif 2 nih. Saya masuk ke eksekutif 2. Gerbong eksekutif 2. Formasi tempat duduknya 22, kiri 2 AB dan kanan 2 CD ya. Lumayan ya. Ada stop kontak 2. Ada bagasi di bagian atas. AC dingin ya, lumayan nyaman. Saya kondisinya udah ada di dalam gerbong eksekutif 2 tuh ya, ada tulisannya. Seatnya adalah 2C. Kita lihat aja nih. Nah, ini dia nih. Pelanggan yang kami hormati, Untuk setiap set 2 bangku disediakan 1 waste bag atau kantong sampah dari bahan kertas. 1 stop kontak untuk setiap penumpang. Di setiap gerbong ada 1 pintu di depan dan di belakang. Sebelum lanjut, kawan-kawan yang baru pertama kali klik saluran ini, saran saya, sekaranglah waktu yang tepat untuk berlangganan atau subscribe agar selalu dapat notifikasi kemunculan video saya berikutnya. Ada 1 TV monitor, isinya sih cuma siaran promosi dari sponsor. Di bawahnya sebelah kiri ada nama staf, berikut nomor HP untuk minta bantuan. Jam 12:58. Terlambat 3 menit dari jadwal 12:55. Kereta mulai bergerak dari stasiun Bogor Palembang menuju destinasi akhir stasiun Sukabumi dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 40 menit. Di antara awal keberangkatan di stasiun Bogor Paledang dengan destinasi akhir di stasiun Sukabumi, kereta api Pangrango akan berhenti di 8 stasiun. 1 Batu Tulis, 2 Maseng, 3 Cigombong, 4 Cicurug, 5 Parung Kuda, 6 Cibadak, 7 Karangtengah, dan 8 Cisaat. Ini kondisi toilet di gerbong eksekutif 2. Ada wastafel, tapi aliran airnya kecil ya. Ada sabun cair, klosetnya kloset duduk. Jendelanya ditutup permanen. Perlengkapan lain ada tisu gulung. Kelebihan ada di eksekutif ini adalah di depannya itu ada sandaran untuk kaki ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tidur enak. Dengan kaki selonjor ke depan biasanya mimpinya tuh mimpi indah ya. Jam 14:36 kereta sampai di stasiun Sukabumi
dari Bogor Paledang. Lama perjalanan dari stasiun Bogor Paledang ke stasiun Sukabumi kurang lebih sekitar 1 jam 38 menit. Ini suasana di stasiun Sukabumi tadi ya, pukul 14:37. Daob 1 Jakarta, Gria Karya Anyelir, PT KAI, Gunung Parang, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat. Jadi nggak semua gerbong ada turunannya ya. Jadi ini turunan yang untuk eksekutif 1 ya, turun di stasiun Sukabumi. Jadi urutan keretanya itu dari depannya tadi ya, lokomotif, eksekutif 1, kemudian eksekutif 2, ekonomi 1, 2, 3, 4 sampai ekonomi 5 ke kanan. Ini rangkaian kereta api Pangrango yang dari Bogor sudah berhenti di stasiun Sukabumi. Dari depan ini kereta lokomotif dari rangkaian kereta yang saya naikin ini lagi langsir dia ya. Dia akan langsir, kemudian akan berada di posisinya nanti ada di depan sana tuh. Posisinya akan berganti ke sana dari Sukabumi, nanti menuju kalau ke sana itu menuju ke arah stasiun Bogor ya, stasiun Bogor Paledang. Gerbong tadi yang dari kereta api Pangrango dari stasiun Bogor Paledang itu adalah di depan itu tadi adalah lokomotif eksekutif 1, eksekutif 2, restorasi, ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4 dan ekonomi 5. Jadi totalnya tadi 5 tambah 2 7 8 gerbong plus lokomotif ya. Untuk selanjutnya rangkaian gerbong kereta api Pangrango yang dari stasiun Bogor Paledang Sukabumi ini yang sekarang sedang parkir, sedang berhenti ini, selanjutnya akan berangkat lagi dari Sukabumi menuju stasiun akhir, stasiun Bogor Paledang di jalur 2. Ini suasana masih di dalam gedung stasiun Sukabumi ya. Setelah jalur 1 ini ya. Jadi yang ada di dekat sekali dengan gedung ini jalur 1, sedangkan yang di jalur 2 ini adalah sedang menunggu keberangkatan kereta api Pangrango dari stasiun Sukabumi ke stasiun akhir, stasiun Bogor Paledang. Di sebelah kanan ini adalah kereta api Pangrango yang akan menuju destinasi akhir ke stasiun Bogor Paledang. Sekarang saya arahnya mau ke depan, biasa cari toilet dan sholat. Jam berapa ini? Jam 14.46, belum waktunya asar. Kawan-kawan, ini kondisi toilet di stasiun Sukabumi. Ini adalah deretan kamar mandi. Klosetnya pakai kloset jongkok, ada tisu gulung. Di pojokan ada tempat sampah juga. Kesan saya sih secara umum bersih dan enggak bau pesing. Ada 2 set urinoir. Aliran air pembilasnya lancar. Saya kasih 2 jempol buat manajemen PT KAI. Bravo Kereta Api Indonesia. Ini tampilan luar atau
bangunan luar dari stasiun Sukabumi. Saya baru aja turun dari kereta api Pangrango dari stasiun Bogor Paledang, turun di stasiun Sukabumi sekarang. Cuaca agak mendung berat nih kawan-kawan. Khawatir hujan juga di jalan ya. Tapi ya enggak lah, saya mudah-mudahan enggak hujan lah. Tujuan utama saya sekarang ke alun-alun kota Sukabumi. Posisi sekarang saya sudah ada di luar stasiun Sukabumi ini. Ini area parkir mobil, dan ke kanan. Nah ini nih, ini adalah pintu keluar dari stasiun Sukabumi. Ini cuacanya agak mendung juga sih di sini. Tapi untung saya bawa payung lah. Saya mau tujuannya ke sana nih, mau ke alun-alun kota Sukabumi. Ini pintu keluar di sebelah kiri ya. Ini pintu keluar, sedangkan yang kanan ini pintu masuk ke stasiun Sukabumi. Saya tanya sama seorang warga di sini yang jualan beras tadi, kalau mau ke alun-alun itu mesti naik angkot ini nih yang warna hijau, F1962 TQ. Coba saya coba ya. Kang, ini jurusan mana kemana ini Kang? Di Sukabumi, Cisaat. Oh, dari Sukabumi ke Cisaat. Jadi ini nanti pangkalannya ke Cisaat ya? Ini angkot nomor 08, trayeknya Sukabumi Cisaat. Jarak dari stasiun Sukabumi ke alun-alun kota Sukabumi nggak begitu jauh juga sih kawan. Saya turun di seberang alun-alun kota Sukabumi, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ongkosnya sih standar ya, Rp5.000. Ini saya turun di sini nih. Yuk kita review dulu nih gimana kondisi alun-alun kota Sukabumi ya. Saya mesti nyebrang dulu nih, cari zebra cross. Paling aman itu kalau nyebrang di mana-mana itu cari zebra cross ya. Nah ini dia nih zebra crossnya nih. Naik motornya kencang-kencang semua nih. Pantesan aja dikasih zebra cross. Tapi yang sebelah sini mah aman nih. Iya, ini alun-alun kota Sukabumi. Saya masuk dari mana? Coba. Nggak ada tempatnya ini. Tugu ini ada di tengah-tengah alun-alun dengan ukuran tulisan lumayan besar melingkar Sukabumi. Tiang tugu bentuknya segi empat. Di puncaknya ada senjata tradisional budaya Sunda, yaitu kujang namanya. Ia tidak hanya berfungsi sebagai senjata, tapi juga punya makna simbolis, yaitu lambang kekuatan, keberanian, dan perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Lapang Merdeka dan alun-alun kota Sukabumi adalah ruang publik terbaik, ruang demokrasi warga, dan ruang ekspresi budaya. Selamat menikmati kebahagiaan. Salam cinta dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alun-alun kota Sukabumi diresmikan tanggal 8 Januari 2022. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi. Ini salah satu gapura yang ada di alun-alun kota Sukabumi. Di sebelah kiri itu adalah tugunya, sebelah kanan adalah Masjid Agung Kota Sukabumi. Ini ada di bagian utara masjid ya. Salah satu gapuranya menarik juga ya. Ada dua kendi di kiri dan kanan warna emas. Di tengahnya tiang bendera berkibar merah putih, benderaku. Ini salah satu tiang sebelah kanan dari gapura yang ada di alun-alun kota Sukabumi. Lumayan kokoh, segi empat ya. Ini gapura yang lain ada di bagian selatan alun-alun kota Sukabumi. Ada gambar buku yang ditopang oleh dua tangan ya. Ada tiga di sini ya, kiri, kanan, dan bagian tengahnya. Berdampingan dengan alun-alun ada masjid, namanya Masjid Agung Kota Sukabumi. Kubah masjid berwarna kuning emas menawan, diapit oleh menara, satu di bagian utara dan satu lagi menjulang di bagian selatan. Di halaman luar masjid
kita bisa melihat ada 4 menara kecil di bagian selatan. Di bagian utaranya simetris, ada 4 menara kecil. Ini pintu masuk Masjid Agung Kota Sukabumi ya. Nah ini batas sucinya di sini. Jadi jamaah yang masuk itu harus nenteng alas kaki, sendal sama sepatunya ditenteng, masukin ke dalam, dititipin di sini nih. Setelah itu baru masuk ke ruang wudhu wanita dan pria. Di sebelah kanan ini ada counter penitipan sandal dan sepatu. Sebaiknya kita titipin aja lah sambil bersedekah di sini ya buat yang nunggu. Saya sekarang cari tempat wudhu. Oh itu ada tuh tempat wudhunya, ada di sini nih. Nah ini ada toilet dan tempat wudhu pria ke kanan nih. Nah ini ke sini. Nah ini dia ada petunjuknya. Mesti turun ke bawah ke lantai 1 untuk wudhu pria. Jadi ya ini udah sampai nih, udah sampai ujung-ujungnya, ada di tempat wudhu pria Masjid Agung Kota Sukabumi. Mau sholat asar nih, ada waktunya soalnya. Jumlah urinoirnya lumayan banyak. Ini kamar mandi dengan kloset jongkok. Ada wastafel juga disediakan. Ini ruangan utama masjid untuk sholat. Interior ornamen kubahnya sangat anggun dengan dekorasi yang sangat menawan. Ruangan sholat lumayan luas dan megah. Setelah beres sholat asar, saya pun penasaran mau lihat-lihat kuliner di pinggiran alun-alun. Pilihannya jatuh pada siomay. Bismillahirrohmanirrohim. Enak nih bumbunya. Tuh. Kadin, sedikit Kak Kadin. Apa Kadin? Ya 50. Oh, 10.000 gini banyak. Mantep. Macam lagi nih. Ada engkol, ada pare, kentang, bakso tahu, bakso apa lagi nggak tahu nih. Rasanya lumayan enak dan lezat. Pedasnya dapet, nggak terlalu asin. Kawan-kawan master, sampai di sini jumpa kita. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain cerita. Assalamualaikum.